Kita ke Solo, Jawa Tengah. Tribuners, informasi selanjutnya mengenai update terbaru dan yang masih hangat diperbincangkan mengenai isu dari ijazah Jokowi. Dan KPU Kota Solo ini mengklaim masih menyimpan dokumen pendaftaran dan juga beberapa berkas pendaftaran pada saat Jokowi mendaftarkan diri dan juga ijazah Jokowi begitu. Ketua KPU Kota Solo, yakni Justinus Arya Arestawara, menegaskan bahwa pihaknya masih menyimpan dokumen pendaftaran mantan Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2025. Dokumen tersebut termasuk ijazah yang menjadi salah satu syarat pendaftaran. Hal ini disampaikan Justinus pada Selasa 18 November 2025. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab keresahan publik usai sidang perdana Komisi Informasi Publik atau KIP yang mempersoalkan dokumen yang disebut telah musnah setelah 1 tahun. Dalam hal ini, Arya menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti sidang sengketa informasi terkait ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat atau KIP RI di Jakarta pada Senin 17 November 2025. Gugatan yang dilayangkan oleh Leoni dan kawan-kawan ini memasuki tahap awal dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi. Dalam hal ini, Arya beranggapan dokumen yang dipersoalkan adalah buku agenda surat masuk. Sesuai PKPU nomor 17 tahun 2023, dokumen tersebut memang secara aturan dapat dimusnahkan. Namun, dirinya menegaskan bahwa berkas pendaftaran Jokowi tidak pernah dimusnahkan. Dan Arya menekankan bahwa bukan ijazah Jokowi yang dimusnahkan, melainkan agenda surat masuk yang secara aturan memang memiliki masa retensi terbatas. Arya juga menambahkan bahwa dalam sejumlah proses hukum sebelumnya, pihaknya juga telah menyerahkan dokumen ijazah Jokowi sesuai dengan permintaan. Mengenai KPU Solo yang digugat di KIP disebut lantaran dianggap tidak memberikan dokumen sesuai permintaan pemohon. Sebagian dokumen telah diserahkan, namun ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi karena bukan dalam kewenangan KPU Solo. Ada rencana berkunjung ke bulan yang lalu saya mendapatkan undangan diantar langsung oleh Pak Dekan dan tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya. Yang berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681. Atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan membanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681. Sementara itu, Tribuners, dalam hari ini dikabarkan Kapolri telah menyiapkan jawaban gugatan CLS dari kasus isu ijazah Jokowi, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dikabarkan akan melayangkan jawaban sebagai tergugat 4 dalam persidangan gugatan Citizen Lawsuit atau CLS ijazah mantan Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Langkah ini membuat agenda sidang yang semestinya memasuki tahap replik harus ditunda untuk mengakomodasi jawaban tersebut. Sebelumnya, Tribuners dikabarkan Kapolri beberapa kali absen dalam sejumlah tahapan persidangan gugatan ijazah Jokowi. Kuasa hukum penggugat yakni Andika Dian Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan replik untuk para tergugat lain. Dalam hal ini, Andika juga menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan agenda mengajukan replik dan telah siap menyusun replik kepada para tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat
namun ternyata pihaknya mendapati kabar bahwa tergugat 4 ini dari awal sudah tidak hadir. Hal ini disampaikan Andika pada Selasa 18 November 2025. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Surakarta Subagio menjelaskan bahwa jawaban dari tergugat 4 akan diverifikasi terlebih dahulu oleh majelis hakim. Setelah itu, penggugat diberi kesempatan untuk melayangkan replik pada minggu berikutnya. Dan Subagio menyebut dalam hal ini, tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan jawaban melalui e-court lantaran sidang melalui litigasi, maka dikabarkan hakim tidak bisa menolak jika diakomodir. Dan majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kuasa para penggugat untuk mengajukan replik. Lazimnya 1 minggu ke depan, yakni tanggal 25 November 2025. Meski sebelumnya tergugat 4 tidak hadir dalam beberapa tahapan pengadilan, tetap menerima jawaban yang dilakukan secara elektronik. Dan Tribuners, gugatan CLS ini diajukan oleh 2 alumni UGM, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Dan mereka berharap polemik dugaan ijazah palsu Jokowi dapat segera berakhir melalui jalur hukum. Dalam kasus ini, salah satu dari sejumlah pihak yang turut digugat selain Jokowi adalah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Untuk saat ini, persidangan masih dilakukan secara online dan sidang tatap muka akan digelar saat memasuki agenda pembuktian. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup. Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Ya, ini tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan JRA-nya, buku agenda kami musnah, sesuai dengan JAP, retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk. Sementara itu, Tribuners, kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi ini menilai kinerja Lembaga Pendidikan Universitas Negeri Gajah Mada atau UGM sangat mengecewakan. Pasalnya, mereka mengatakan sekelas UGM ini tata kelola data pendidikan khususnya mengenai Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi disebut semrawut. Hal ini diketahui dalam sidang sengketa ijazah Jokowi yang digelar di kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP Jakarta pada Senin 17 November 2025. Anggota Bonjowi yakni Lukas Luarso mengatakan bahwa UGM disebut tidak siap menjawab pertanyaan ketua sidang KIP. Dan lebih tegas, Lukas menyebut bahwa dalam sidang yang berlangsung selama 2 jam, dikatakan bahwa pihak pengelola informasi dan dokumentasi tidak siap serta tidak bekerja dengan bagus. Lukas juga melanjutkan dengan menyebut mengenai kinerja UGM disebut sungguh sangat mengecewakan. Hal ini dikatakan seusai dirinya mengikuti jalannya sidang sengketa kasus ijazah Jokowi. Dan Lukas menyebut mengenai hal yang membuat kekecewaan terhadap UGM, yakni mengenai pihak UGM yang disebut mengeluarkan surat atau dokumen tanpa disertai dengan kop surat. Dalam hal ini Lukas juga menjelaskan bahwa kop surat merupakan bagian dari kepala surat yang berisi identitas resmi sebuah institusi, organisasi, atau perusahaan yang biasanya terletak di bagian paling atas surat. Bahkan disebutkan dalam dokumen tersebut juga tanpa disertai tanda tangan. Selain itu, Tribuners, Lukas juga menyebut UGM menyatakan beberapa dokumen terkait pendidikan Jokowi tidak dalam penguasaannya.